Perkenalkan, nama saya adalah Titi Aditya Sari Dewi, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. NIM-nya adalah 192277081. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 1 Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10E11 dengan materi pemanfaatan perbandingan trigonometri dengan menggunakan klinometer sederhana untuk menaksir ketinggian bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Semangat ya? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita mau belajar tentang matematika, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku lagi. Benar ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang mau pimpin doa? Oke, Rani, silakan Rani. Untuk memulai pembelajaran materi kali ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih ya Rani ya. Nah, sekarang kita presentasi dulu. Apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Ada? Ada ya. Jadi nggak berangkat ya. Siapa lagi yang nggak berangkat? Tadi ya, Dava sama Yudin. Oke, tadi Dava sama Yudin kenapa? Sakit. Sama yang satunya? Oke, nanti udah ditulis di sini ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita cek kesiapan pembelajaran kalian. Kesiapan kalian hari ini. Apakah sudah bawa HP semuanya? Sudah. Wifi-nya bisa? Bisa. Lancar? Full? Baterainya? Full. Oke. Nah, nanti hari ini karena kita mau belajar pakai HP, pakai Google Form, pakai Google Classroom, jadi kita siapin HP-nya ya. Terus, nah apa sih? Nah, sebelum kita mulai, kita mau bahas tentang ini. Ini tuh adalah pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita lihat ada apa? Ada orang, sama ada bangunan. Nah, gimana sih caranya kita mau ukur bangunan itu selain kita ukur pakai meteran? Kan nggak mungkin ya ukur pakai meteran ya. Nanti kita pakai yang namanya trigonometri. Atau nanti ketika kalian itu masuk di teknik, politeknik nanti ada alat ini. Alat itu adalah apa sih? Alat itu adalah alat teodolit namanya. Itu untuk ukur apa? Untuk ukur kemiringan, ketinggian juga, untuk menaksir ketinggian dari suatu bangunan dan seterusnya. Oke. Terus kemudian sebelum kita bahas tentang pembelajaran hari ini, kita ingat dulu materi prasyarat. Nah, materi prasyarat itu apa sih? Materi prasyarat itu adalah materi yang akan kita bahas di sini dan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Apa aja sih materi prasyaratnya kita yang kita pelajari kemarin? Apa aja sih? Apa aja? Ada ini segitiga siku-siku. Yang namanya segitiga siku-siku itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana, Ran? Segitiga yang mempunyai besar dan Segitiga yang salah satu sisinya itu adalah 90 derajat. 90 derajat itu berarti besarnya kayak gimana? Yang tegak. Benar. Nah, misalkan kita punya ada segitiga siku-siku. Jadi misal di sini kita punya ada siku-sikunya di sebelah sini ya. Ini ada
Nah, misal di sini sama seperti yang di sini, kita punya ada satu sudut. Satu sudut itu sudutnya adalah alfa. Misalkan alfanya di B sini, alfanya di sini. Berarti kan kita kenal ada sisi yang namanya sisi depan, sisi samping, sama sisi miring. Nah, sisi depan itu yang sebelah mana? C. Ini adalah yang kalau yang AB ini adalah sisi samping dan BC itu adalah sisi miring. Oke. Sudah paham ya yang ini ya? Kemarin udah kita pelajari kemarin. Terus kita punya ada alfa di sini, ini sisi depan, samping, sama miring. Kita pakai simbolnya disingkat jadi de, sa, sama mi. Selain itu, kita juga punya ada perbandingan trigonometri, bener gak? Kita punya ada apa aja? Sin, cos, sinus, kosinus, sama tangen. Kalau sin alfa itu adalah perbandingan dari sisi depan per sisi yang depan per sisi yang miring. Kalau yang satunya ada kosinus alfa. Kosinus alfa itu berarti samping sisi yang samping per miring. Dan satu lagi kita punya ada tan alfa. Tan alfa itu adalah perbandingan dari depan per samping. Benar ya? Ini adalah perbandingan. Berarti boleh disederhanakan enggak? Boleh. Nanti enggak apa hasilnya tinggal kita sederhanain ini. Nah, di sini kita juga udah tulis. Kita punya ada segitiga di sini, ada yang namanya sisi depan, samping, sama miring. Dan ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang di atas. Paham ya? Masih ingat ya? Benar? Oke. Terus yang berikutnya, nah ada yang namanya sudut elevasi. Apa sih sudut elevasi itu? Ada yang mau jawab? Sudut elevasi itu yang kayak gini. Apa sih maksudnya kalau dideskripsikan? Elevasi sudut yang terbentuk secara horizontal yang menghadap ke atas. Atau ada yang lain? Nadia? Gimana sudut yang terbentuk ketika melihat ke atas dari garis horizontal? Iya, benar. Intinya adalah sama. Maksudnya tadi dari Rani, dari Kaila sama Nadia sama. Ini adalah ketika kita melihat ke atas, mata itu kan melihat ke atas ya. Kalau kita melihat ke atas, pasti kan agak apa sih gampangnya dongak gitu ya. Ketika kita dongak kayak gitu, pasti kan akan terbentuk sudut. Nah, sudut itu yang disebut sebagai sudut elevasi dan besarnya adalah terhadap garis horizontal. Benar ya? Kita udah bahas tentang materi prasyarat, jadi sekarang kita coba pretestnya. Kira-kira kalian masih ingat enggak? Gimana sih pretestnya? Pretestnya adalah silakan kalian buka Google Classroom-nya kalian masing-masing. Sudah ada? Sudah. Nah, silakan dibuka dan dikerjakan. Ini ada satu soal, bener gak? Satu soal yang terakhir, yang seorang anak berdiri dengan jarak 20 meter dari dasar sebuah menara. Perkiraan ketinggian menara dihitung dari anak itu berdiri berapa? Kita bahas hari ini. Ini ada hubungannya dengan yang namanya klinometer. Kita pakai klinometer, sudut elevasi. Bener ya? Nah, ini yang kayak gimana sih nanti akan kita bahas. Nanti kita bahasnya pakai apa? Berarti sekarang kita ke apa sih? Kita ke klinometer yang mau akan kita bahas. Kontekstual dan juga penggunaan dari klinometer yang sederhana. Nah,
didik itu dapat menggunakan dan memanfaatkan alat klinometer sederhana untuk mengukur tinggi dari suatu menara atau gedung yang ada di sekitar sekolah. Nanti kita lihat di sini langkah pembelajarannya, mulai dari pertama adalah pertanyaan dasar, kemudian kita mendesain perencanaannya, menyusun jadwalnya, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan. Jadi yang ini ya. Sama yang terakhir adalah menguji hasil dan juga evaluasi. Nah, apa sih klinometer? Ini loh yang namanya klinometer sederhana. Klinometer sederhana itu berarti dia terdiri dari ada busur, ada tali, ada bandul, dan juga ada pipa. Sini, makanya pipa. Kalau kalian kemarin berarti kita bawa sedotan ya, pakai benang juga, bandulnya terserah, yang penting adalah pemberat nanti. Kemudian apa sih itu klinometer? Nah ini ada video. Jadi salah satu cara yang paling gampang untuk mengukur ketinggian dari suatu gedung itu adalah dengan menggunakan trigonometri. Halo anak-anak, hari ini kita akan Ini adalah cara untuk membuat satu klinometer ya. Nah, di sini ternyata kita punya ada pertanyaan memantik. Apa sih ini? Pertama, konsep trigonometri yang mana yang kita gunakan untuk mengukur suatu ketinggian? Kira-kira kita pakai konsep apa sih tadi untuk mengukur suatu ketinggian? Pakai konsep yang tangan. Kemudian alat apa sih yang kita gunakan, yang mudah kita gunakan untuk mengukur ketinggian dari suatu bangunan atau mungkin pohon? Pakai klinometer sederhana. Oke. Kemudian nanti pembagian kelompok. Karena di sini ada 20 orang, nanti kita bagi jadi 5 kelompok ya. Satu kelompoknya adalah 4 orang. Sudah ketemu bagian kelompoknya siapa aja? Ketemu ya? Oke, nanti kita sini kemudian kalian juga bisa buka. Ada bahan ajar ini. Ada juga buku share juga di Google Classroom-nya kalian. Ada juga ini, link ELKPD. Yang akan kalian kerjakan nanti itu adalah di sini. Di ELKPD ini. ELKPD itu apa sih? E itu adalah elektronik. Kalau LKPD itu adalah lembar kerja beserta izin. Jadi ya, tentang pemanfaatan klinometer sederhana untuk menghitungkan juga ya, menaksir ketinggian dari suatu bangunan itu. Nah, petunjuknya apa? Petunjuknya nanti waktu pengerjaannya dari 50 menit cukup ya? Cukup. Nanti kita keluar juga. Setiap kelompok nanti harus membaca LKPD-nya dengan sesama, kemudian dibaca dan dipahami tujuan pembelajarannya. Tadi tentang menaksir ketinggian. Kemudian kita pahami juga informasi pendukung sebelum melakukan kegiatan itu. Kemudian dari masalah yang ada, kemudian kita ada langkah-langkahnya di situ, penyelesaiannya, langkah-langkah itu yang kita lakukan. Kemudian diskusi dengan teman-teman kelompoknya untuk setiap permasalahan yang ada. Kemudian minta bantuan Bu ini kalau misalkan ada yang kesulitan. Benar ya? Ini ada pembuatan klinometer tadi. Bagaimana cara alat dan bahan untuk membuat klinometer? Untuk membuat klinometer kita punya bahan-bahannya adalah tadi ya, ganti pipa itu adalah kita pakai sedotan. Kemudian kita punya ada busur, benang, gunting, penghapus bagi pemberat, lem untuk yang nempel.
Nanti apa yang harus dilakukan di era KPD itu kita punya ada ini nanti salah satunya. Kami sudah tahu ya. Denda apa sih yang mau kita taksir nanti? Ditentukan dulu. Apakah kita mau menaksir tangki air atau kita mau menaksir pohon atau mau menaksir panggung. Terus kemudian siswa yang mau menaksir ketinggian itu siapa? Yang mau pakai klinometer itu siapa? Bener ya? Yang bukan di Google Classroom sudah dia tugas. Sudah tahu ya gimana pakai materinya ya? Terus kalau sudah baru nanti kita keluar di sini. Nanti kita catat bagaimana sih caranya. Nah, ketika kamu udah keluar nanti dicatat di LKPD-nya sudut yang terbentuk dari klinometernya itu berapa, nanti difoto ya. Nanti sudut elevasinya berapa. Kemudian nanti dari situ kalian buat sketsa gambarnya. Sketsa gambar itu berarti gambarnya kira-kira kayak gimana sih? Ada orang, ada bangunan, atau mungkin ada pohon. Nanti kayak gimana? Nanti digambar di sini. Ini udah mulai masuk ke hasil penjelasan. Nanti dari gambar yang sudah dihitung-hitung, pakai tadi konsep yang udah dijawab sama Atina, pakai konsep yang namanya tangan. Nanti hasilnya berapa? Sudah ada yang bertanya lagi sampai sini? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sekarang kita keluar ya. Kita keluar, kita mencari kira-kira mau menaksir apa? Ketinggian apa? Terus aja kira-kira berapa? Biar nanti kalau pas dihitungnya bisa. Sudah. Terus satunya berapa? Kamu tadi ngeliatnya di mana? Hijau yang mana? Harus sama biar nanti kalau misalkan pas itu juga sama. Pucuk. Nah. Terus ada yang foto ya? Itu kira-kira berapa? Yang itu aja. Kalian tadi udah keluar ya? Udah menaksir? Pakai klinometer sudah? Nah, sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan ketinggiannya berapa sih yang udah kalian ukur? Tadi ada yang ukur pohon, ada ketinggian pohon, ada yang ukur ketinggian gedung, tembok. Oke. Silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing diukur pakai konsep trigonometri. Ayo, balik. Dikerjakan LKPD-nya ya, dibuka di Google Classroom sudah ada kan? Nah, dikerjakan di LKPD-nya. Yuk, berkelompok ke sini. Boleh? Ya Allah.
hasilnya tadi. Oke, ngomongnya Atina. Nah ini menganalisis dan mengevaluasi. Yuk. Ditulis hasilnya tadi ada 2 pengamat ya. Nah dari 2 pengamat itu seperti apa ini? Atau kelompok yang lain ada yang mau nyoba maju juga? Ada? Bisa lagi ya? Di sebelah sini ya. Ini dihapus aja nggak apa-apa. Jadi di pengamatan 1 kita mendapatkan sudut 3 derajat. Untuk mendapatkan sudut di sini kita menggunakan 90 derajat dikurangi sudut sini yang menghasilkan 57 derajat. Karena mencari tinggi menggunakan tangan, tan dari 57 derajat sama dengan depan per samping, tan 57 sama dengan 1,54 sama dengan depan per sampingnya 1, jadi depan sama dengan 1,54. Untuk mengukur tinggi pohon, hasil dari depan ini 1,54 ditambah jumlah tinggi badan pengamat yang dihasilkan 3,15 meter. Untuk pengamatan 2 diketahui 52 derajat untuk sudut sebelah sini, dan untuk mengetahui sudut dari sini 90 derajat dikurangi 52 dan menghasilkan 30 derajat. Untuk mencari tinggi pohon menggunakan tan 38 derajat sama dengan depan per samping, 0,78 sama dengan depan per 1, dan depan diketahui 0,78. Tinggi pohon 0,78 ditambah tinggi pengamat 1,55 dan hasilnya 2,33. Tapi dari 2 pengamatan ini selisihnya lumayan gede. Kenapa kok bisa hasilnya lumayan banyak? Mungkin bisa dari kilometernya yang nggak pas 0 derajat. Oke, berarti dari pembanding kilometernya ya. Oke. Oke. Ada yang mau berkomentar atau kasih saran ke kelompok ini? Terus yang kelompok berikutnya, yuk Atina. Di sini kita mengukur tinggi tembok. Nah, itu dari jarak 1 meter dari jarak temboknya itu menghasilkan sudut elevasi 35 dari pengukuranku sama 40 dari pengukurannya Rea. Nah, terus itu kan kita untuk menghitung ininya itu tinggi badan
yang mau berkomentar nggak di sini? Ada, silakan Atina duduk sama Lea, terima kasih. Nah, ini adalah ada dua kelompok dengan dua pengamat. Kita lihat sudut yang dibentuk, pengamatannya beda-beda. Yang satu mengamatinya adalah mengamati pohon, yang satu mengamatinya adalah mengamati tembok, dinding. Nah, kalau kita lihat dari pengamatannya tadi kelompoknya Nadia, ternyata kita punya hasilnya itu adalah yang satu 3,15, yang satu adalah 2,33. Jaraknya lumayan ya. Kenapa sih kok bisa sebanyak itu kayak gitu? Mungkin tadi katanya Nadia adalah karena dari klinometernya. Ternyata tadi setelah diamati sama Nadia, klinometernya dia berbeda ini. Hasil ketinggian, penaksiran ketinggiannya kan berbeda ya. Wajar nggak sih menurut kalian itu? Wajar. Kita mau mengamati ketinggian suatu benda, ketinggian suatu gedung kan harus sama nggak tingginya? Iya. Nah, berarti salahnya di mana sih? Errornya di mana? Nah, kalau tadi Nadia bilangnya errornya adalah di alatnya. Alatnya itu berarti ada di klinometernya. Ini juga ada selisihnya ya. Selisihnya adalah sekitar 26 cm. Wajar? Ya, tadi kalian bilang wajar. Kenapa sih kok bisa wajar? Ya mungkin karena kalau dari Alina karena dari sudutnya dari tiap orang. Mungkin aja Alina mengamatinya pakai titik yang sebelah yang kanan. Kalau yang lain mungkin mengamati titik yang sebelah kirinya. Benar kan? Itu kan juga beda ya. Dan seterusnya. Banyak ini. Atau mungkin ketika megang. Ketika megang kalau benangnya itu kena tangan itu kan juga akan merubah kan sudutnya. Nah, dari situ juga bisa. Tapi untuk mencari dengan menggunakan klinometer menaksir ketinggian suatu pohon, suatu bangunan, paham? Caranya bener ya? Pakai klinometer bisa ya? Oke. Terus berikutnya simpulannya. Jadi kita tadi udah bahas yang namanya klinometer. Nah, klinometer itu bisa untuk mencari, menaksir ketinggian dari suatu bangunan atau pohon. Contohnya tadi dua kelompok ini. Yang satu menaksir tinggi dari pohon, yang satu menaksir tinggi dari bangunan. Berikutnya, asesmen individunya. Asesmen individunya adalah kalian bisa kerjakan soal literasi numerasi. Bisa dibuka di Google Classroom-nya kalian masing-masing. Nanti di situ ada asesmen individu, silahkan dikerjakan. Jangan lupa identitas ya. Ini karena sudutnya bukan sudut istimewa, jadi kalian boleh lupa identitas ya. Ini karena sudutnya bukan sudut istimewa, jadi kalian boleh kalkulator. Ayo yang belakang, Rani, saudara. Yo, belakang yang belakang. Oke, tadi ini adalah asesmen individunya. Nah, sekarang kita mau cari siapa sih menurut kalian peserta didik yang paling aktif? Ada
menghitung tinggi bangunan, terus menghitung pohon. Terus kira-kira ada nggak yang masih sulit untuk dipahami sama Fidira? Ada nggak? Oh nggak ada, berarti paham ya Fidira ya? Oke, yang lain? Lisa? Gimana Lis? Gimana Lis? Kamu tadi udah belajar apa sih Lis hari ini? Belajar trigonometri. Trigonometri tapi tepatnya belajar apa Lis? Mengukur ketinggian, hitung tembok. Terus ada yang masih belum dipahami nggak Lis? Yakin? Terus setelah itu setelah kita melakukan refleksi tadi, udah evaluasi, udah kita bahas tadi dari mulai awal kita pembukaan, terus kemudian kita keluar ya tadi ya, udah mengukur, sudah ngitung, udah presentasi juga dari dua kelompok untuk penugasan. Nah penugasannya apa? Seperti biasa kalian boleh kirim di Google Classroom ya. Google Classroom tugas dikerjakan di mana? Di buku tugas. Dikerjakan di buku tugasnya kalian masing-masing, pakai tulisan tangan kalian, nanti difoto dan dibuat ke bentuk file, nanti dikumpulkan. Terakhir pengumpulannya dari DC itu adalah deadline-nya, bulatnya adalah 15 Juni 2023. Berarti berapa hari lagi? Cukup gak? Oke. Dan untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan trigonometri. Kalau tadi kita menaksir pakai alat, kalau besok dari soal yang ada stimulus, narasi, ceritanya gimana sih cara menyelesaikan soal itu dengan menggunakan trigonometri. Sudah, terima kasih. Udah akhir dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi tentang materi ini? Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa ya. Ada yang mau pimpin doa lagi nggak? Siapa? Oke, Lutfi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa